Mampus Nadia, ternyata Ferdi tidak menceraikan Gania, tapi malah menceraikan Nadia setelah Ferdi mengetahui kalau ibu kandung dari Nadia adalah Rianti. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Minggu 3 November 2024. Para banget ya guys ya. Entah kenapa alur cerita Saleha kalau menurut Mimin sih sekarang ya lumayan makin seru. Karena memang ada gregetnya, ada merasa puasnya, ada merasa keselnya. Jadi semua perasaan tuh campur aduk banget deh untuk sinetron ini kalau menurut Mimin ya. Apalagi nih, sekarang si Nadia tuh kejahatannya sudah mulai tercium nih oleh banyak orang. Ditambah lagi dia yang berusaha untuk menjatuhkan Dita, kemudian Dita juga langsung membalas perbuatan dari Nadia. Wah, seru banget deh melihat orang-orang jahat ini yang berseteru ya guys ya. Dan kalau dipikir-pikir ternyata berhasil juga nih si Nando ini untuk membuat perseteruan di antara Dita dan Nadia. Karena memang kalau mereka tidak berseteru, ya tentu kebusukan Nadia ini tidak akan terbongkar sampai sekarang. Setidaknya nih, tentang orang yang mendorong Saleha waktu itu sehingga dia meninggal, sehingga anaknya tidak bisa terselamatkan. Nah, itu tuh bikin kita tuh kan jadi tenang juga ya, setidaknya orang-orang tuh semuanya jadi tahu kalau ternyata yang licik itu bukanlah si Dita doang, tapi yang problematik tuh ya juga si Nadia. Nah, sebenarnya inilah yang sangat amat kita nantikan kalau kejahatan Nadia ini setidaknya diketahui oleh semua orang. Karena ya kalau semua orang sudah mengetahui kejahatan si Nadia ini, ya setidaknya mereka bisa lebih berhati-hati lah untuk melakukan sesuatu. Jadi jangan sampai ketahuan rencana-rencana mereka itu kepada si Nadia ini. Karena walau bagaimanapun Nadia dan Dita itu ya 11-12. Kalian lihat kan gimana stresnya si Nadia sekarang di saat sebelum ini kita melihat nih rencana jahatnya itu berjalan dengan mulus aja terus. Tapi kalau untuk sekarang ya jangan harap deh ya kalau si Nadia ini bisa tenang, karena kejahatan dia sudah mulai dibongkar oleh Dita juga. Kemudian orang-orang juga sudah mulai curiga banget juga sama Nadia dengan apa yang sudah Nadia lakukan terhadap Intan, apa yang sudah dilakukan Nadia terhadap Bara sekarang aja tuh. Ya sudah hampir ketahuan aja nih guys memang perbuatan dia. Kemudian di sisi lain yang paling bikin Mimin happy itu ada ternyata orang yang bisa mengungkap kejahatan Nadia di masa lalu itu. Dimana si Zahra, guru dari Reza, anaknya Saleha dan Nando, ternyata sesekolah nih dengan si Nadia ini zaman dulu. Jadi teman-temannya Nadia ini sudah mengetahui nih gimana sepak terjangnya Nadia selama ini. Jadi dia memang sengaja membuat suami-suaminya atau tunangan-tunangan dia sebelumnya meninggal dunia dalam keadaan tenggelam. Dan itu dia lakukan hanya untuk mencairkan asuransi, alias dia menikahi orang-orang tuh ya untuk uang. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau dia juga akan melakukan hal tersebut kepada Ferdi. Emang sih kalau sekarang Ferdi tergila-gila banget sama Nadia. Tapi memang itulah yang dilakukan oleh Nadia. Jadi Nadia ini memang berusaha untuk mencuci otak pasangan dia agar nanti dia bisa mempermainkan hati mereka, kemudian membuat mereka meninggal dunia dalam keadaan yang memang seolah seperti kecelakaan. Nanti mereka juga akan ya nggak bisa apa-apa lagi ya guys ya, karena udah meninggal dunia. Jadi pada akhirnya harta dari orang terdekat Nadia tersebut akan Nadia ambil berupa asuransi. Gila banget gak sih? Jadi ya emang sepak terjang dari Nadia ini benar-benar luar biasa nih guys. Kita sih benar-benar kaget juga ya dengan Nadia yang segitu liciknya ternyata jauh banget lebih parah dari ibunya. Ya emang sih buah itu tidak
jauh jatuh dari pohonnya ya, dan itu tuh terbukti. Kita melihat bagaimana Nadia membuktikan kalau sifat dari Rianti itu benar-benar peketiplak jatuh kepada dia. Kalau Bara ya masih mempunyai sifat dari Pak Darmawan, punya sifat yang baik, punya sifat yang bertanggung jawab. Tapi satu nih kesalahan dari Bara, yaitu dia sekarang seolah ya berusaha untuk melindungi kakaknya. Kakaknya di sini bukan Saleha, tapi Nadia. Dia memang sayang banget sama Saleha. Kita tuh udah tahu banget lah ya, tidak meragukan lagi lah gimana Bara sayang banget sama kakaknya Saleha. Tapi sekarang dia tuh dibikin ya dimanipulasi juga lah sama si Nadia ini. Kalau si Bara ini ya harus tahu, harus inget kakak dia itu ya bukan cuma Saleha doang. Yang berhak untuk mendapatkan sayangnya Bara ya cuma satu kakaknya aja, yaitu si Nadia ini. Jadi si Nadia ini benar-benar gak mau kalah aja dari si Saleha. Jadi dia merasa kasih sayang dari Bara terhadap Saleha ini hanya manipulasi dari Saleha saja. Tapi kan Saleha itu melakukan ini semua ya memang gara-gara dia baik aja. Tapi kenapa sih harus kayak yang takut banget Bara diambil sama Saleha dan lebih sayang sama Saleha? Lagian udah tahu ya Saleha itu orangnya baik, ya udah ikutin aja kemauan dari Bara. Kalau memang si Nadia ini mau dianggap sebagai seorang kakak dan disayang oleh Bara, ya udah buktikan aja kalau dia itu bisa jadi orang yang baik, bisa menjadi kakak yang baik, yang perhatian, yang tidak pernah licik seperti apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Rianti dulu terhadap Saleha. Cuma itu doang kan sebenarnya. Tapi kayak yang sulit banget ya bagi Nadia itu untuk merubah sifat dia. Ya emang sulit sih kayaknya untuk mengubah sifat yang benar-benar sangat amat kurang ajar dan licik seperti Nadia ini. Tapi ya mau gimana lagi ya guys ya. Inilah yang dinamakan sinetron. Kalau sinetronnya seperti ini, ya mungkin memang agak banyak lah orang yang tertarik. Karena memang alur ceritanya ada konflik, kemudian konfliknya tidak hanya membuat si Saleha menderita atau pemeran utamanya menderita, tapi kita juga melihat perseteruan di antara orang-orang yang antagonis di sini, seperti Dita dan Nadia yang saling menyerang satu sama lain untuk bisa mengalahkan satu sama lain juga. Seperti yang kita tahu nih, si Dita ini kan sudah berusaha ya untuk bekerja sama atau menjalin kerjasama dengan Nadia, karena memang kalau mereka bekerja sama, Dita tuh udah tahu banget mereka tuh bakalan berhasil untuk menaklukkan Pak Rahmat, Ferdi, dan bisa mengalahkan yang lainnya. Karena memang si Dita ini tahu juga nih gimana sepak terjang dari si Nadia ini. Dia tahu bagaimana liciknya Nadia. Bahkan dia sadar kalau liciknya Nadia ini jauh lebih licik daripada ibu kandungnya sendiri. Ditambah lagi Dita ini juga sudah banyak mengetahui rahasia-rahasia terbesarnya Nadia kan. Tapi Nadia ini sudah diingatkan oleh Ibu Rianti sebelumnya untuk tidak pernah menjalin kerjasama dengan Dita, karena Dita itu adalah wanita ular. Ya sebenarnya 11-12 ya guys ya. Nadia juga wanita ular juga kan sebenarnya, Rianti juga seperti itu. Tapi memang ya itu adalah permintaan Rianti yang terbaik sih kalau menurut Mimin. Karena setidaknya di saat Nadia tidak mau bekerja sama dengan Dita, Ditanya juga berusaha untuk menjadi musuh terbesarnya Nadia agar bisa membongkarlah kejahatan-kejahatan Nadia ini di depan semua orang, bahkan itu di depan Saleha ataupun Nando. Dan terbukti kan dia sudah mengungkap fakta kalau orang yang mendorong Saleha dan menyebabkan Saleha kehilangan anaknya untuk yang kedua kalinya itu tuh adalah Nadia, bukan Intan. Jadi ya menurut Mimin sih ini adalah hal yang menarik ya guys ya dengan alur ceritanya, karena ada yang bisa kita bicarakan. Kita juga nggak males untuk nonton alur ceritanya karena memang
ada konflik yang seru nih kalau menurut Mimin. Dan sekarang Nadia ini masih manipulatif ya. Kalian tahu sendiri lah ya, manipulatifnya turun dari siapa kalau nggak Rianti. Kita tuh udah tahu banget kan gimana Rianti dulunya. Dia manipulatif banget sampai pada akhirnya meninggal dunia pun juga tetap manipulatif. Bahkan dia memberikan informasi-informasi kepada Nadia pun ya informasi-informasi yang salah tentang Saleha. Dan kita melihat juga kan gimana manipulatifnya dia di hadapan Pak Rahmat di episode kemarin. Dan sekarang yang paling kita takutkan itu sebenarnya si Ferdi ini nih. Ferdi ini siap-siap aja. Kalau memang dia mendengarkan kata-kata dari Nadia, dia juga bakalan hancur pada akhirnya. Karena ya sebelum-sebelumnya pun Nadia juga melakukan hal yang buruk kan terhadap pasangan-pasangan dia. Dia bisa membuat seolah terjadi kecelakaan terhadap pasangan dia. Jadi nanti asuransi kematian dari orang-orang tercinta dia sebelumnya itu yang memang dia permainkan ya bisa dia klaim. Dan pada akhirnya bisa menghidupi kebutuhan dia untuk sehari-harinya. Dan ya itu juga lah yang akan dia lakukan terhadap Ferdi tentunya. Jadi Ferdi kalau menurut Mimin sih hati-hati banget ya. Harus berhati-hati banget dengan wanita licik seperti Nadia ini. Karena kalau Ferdi kena ya Ferdi sebentar lagi ya pasti bakalan koit. Makanya kalau menurut Mimin Ferdi tetap harus mendengarkan permintaan terakhir dari kakaknya Isabella. Dimana Isabella tidak memperbolehkan Ferdi untuk menceraikan Gania. Dia ingin Ferdi bertanggung jawab atas Gania. Tapi kan Ferdi di episode kemarin itu udah mengiyakan ya keinginan dari Nadia untuk ya sesegera mungkin si Ferdi ini menceraikan Gania. Karena ya itulah satu-satunya jalan bagi Nadia agar bisa menguasai Ferdi dan bisa mengusir Dita dan Gania dari rumah. Karena dia merasa dengan kehadiran Dita di rumah Pak Rahmat tersebut, ya semua rencana dia bakalan gagal terus. Dan ya itu semua ya gara-gara Dita kan. Dita sudah mengetahui tentang dia semuanya. Bahkan Dita juga sudah mengetahui kalau si Nadia itu adalah anak dari Ibu Rianti. Dan kebayang dong nanti gimana kalau Dita mengatakan kepada Ferdi kalau Nadia itu adalah anak kandung dari Rianti. Wah pastinya Ferdi merasa sangat amat menyesal sudah mau menikah dengan anak orang yang licik seperti Rianti. Dan pastinya nanti dia ya di episode kemarin kan kita tahu ya kalau Ferdi ini mengiyakan keinginan dari Nadia untuk menceraikan Gania. Tapi sepertinya tidak akan terjadi guys itu semua. Karena setelah Ferdi mengetahui kalau Nadia itu adalah anak Ibu Rianti alias kakaknya Bara, wah siap-siap saja. Si Nadia inilah yang bakalan diceraikan oleh Ferdi dan Ferdi tetap akan melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Gania. Udah gak sabar banget ya melihat perseteruan orang-orang jahat ini. Kita lihat juga mudah-mudahan nanti Nando dan Saleha bisa mendapatkan pencerahan lah tentang identitas diri dari si Nadia. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.